Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu pelet yang sangat terkenal di daerah Indramayu, yaitu pelet lintrik. Mungkin sudah banyak sekali pembahasan mengenai pelet yang satu ini ya, namun saya ingin membahasnya lebih mendalam dan lebih mendetail lagi. Semoga bermanfaat ya, dan sebelum Anda melanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ini. Ilmu lintrik adalah salah satu jenis ilmu pelet yang memiliki daya magis sangat kuat untuk memperdaya korbannya. Salah satu jenis pelet hitam ini seringkali dipakai oleh para wanita untuk memperdaya pria yang disukainya agar tidak berpindah ke lain hati. Dengan menggunakan kartu remi atau kartu yang biasanya dipakai untuk berjudi, ilmu pelet ini akan memperdaya targetnya melalui jalur goib dengan bantuan makhluk-makhluk halus tertentu. Nah, jenis makhluk halusnya tergantung kontrak atau perjanjian yang dibuat sebelumnya. Nah, dari penjelasan singkat ini kita tahu ya bahwa ilmu pelet ini adalah salah satu jenis pelet hitam. Selain dipergunakan untuk menanamkan cinta kasih pada hati seseorang, ilmu lintrik ini juga sering kali disalahgunakan untuk menyantet orang lain secara jarak jauh. Pada umumnya, orang yang terkena serangan ilmu ini akan mengalami gejala berupa muntah darah dan mengalami sakit di sekitar perut dan dada. Ini tanda untuk jenis serangan santetnya ya. Kalau serangan peletnya, tanda yang paling sering dialami oleh korbannya adalah berupa rasa sakit di kepala ketika ingat dengan si pelaku pelet. Tanda lainnya adalah dia tidak akan mau diobati karena merasa tidak terkena pengaruh ilmu pelet. Selain mengelak dengan kenyataan yang ada, karena kebanyakan pikiran orang yang sudah terkena pelet ini akan terfokus pada hal-hal baik yang bisa membuatnya tenang dan bahagia ketika bersama atau ketika ingat dengan si pelaku pelet. Tapi saya pernah bertemu dengan seorang klien yang bercerita kalau dia pernah memanfaatkan pelet listrik untuk tujuan mengembalikan hati suaminya yang ingin menceraikannya. Saya tidak terkejut dengan kejadian tersebut karena jika dimanfaatkan dengan niat yang baik, pelet listrik yang semula hitam juga bisa bermanfaat dan tidak merugikan siapapun. Kok tidak merugikan, Nyai? Korbannya kan rugi walaupun itu suami sendiri dan tujuannya baik. Itu memang benar, saya cukup setuju dengan pendapat Anda tadi. Namun kita juga harus bersikap bijak mengenai hal ini. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa kita harus menimbang-nimbang antara lebih besar kerugian ketika tidak menggunakan ilmu itu atau ketika menggunakan. Kondisi ini juga harus dipertimbangkan ya. Kasus seperti ini hampir sama ketika kita di jalan dan bertemu dengan lubang besar. Ketika kita menghindar, ada truk di depan yang siap menghadang kita. Di mana resikonya lebih besar ketika kita menghindari lubang tersebut dibandingkan ketika kita menerobos lubang, bukan? Kan bisa pilih opsi lainnya. Ya, kalau itu ada opsi lain. Bagaimana kalau tidak? Jadi kita sebagai orang yang bisa menimbang-nimbang lebih besar efeknya ketika pakai atau tidak. Jadi memang pelet listrik ini bisa dipakai untuk tujuan yang baik, namun tetap ada resiko tertentu karena memang energinya berkaitan dengan makhluk halus tertentu. Pastinya harus ada timbal balik untuk mendapatkannya ya. Dan jika memang Anda ingin menggunakan pelet listrik untuk tujuan yang baik, sebenarnya saya memiliki beberapa opsi lain selain menggunakan pelet listrik tersebut. Anda bisa bertanya kepada saya melalui nomor di bawah ini untuk konsultasi. Tapi jika memang ingin menggunakan pelet listrik tersebut, ya silakan saja, tidak masalah. Semua adalah pilihan terbaik untuk hidup Anda. Saya hanya bisa bilang hati-hati ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Salam harmonis dari saya, Nyai Sekar Kenongo.